Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin dalam Pekan Suci 11 April 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Ada teka-teki yang saya senang sekali. Begini saudara-saudari, suatu kali saya bersama dengan 2 orang teman, jadi kami bertiga pergi makan nasi uduk. Selesai kami makan, kami minta tagihan dan jumlah total makanan kami adalah Rp2.500, supaya gampang hitungnya ya. Lalu kami patungan masing-masing 1.000. Lalu kami bayarkan dan kembalinya Rp500. Lalu ada pengamen lewat. Kami beri 200 dari sisa kembalian 500 itu. Jadi kini sisa Rp300. Masing-masing kami bagikan 100. Sampai rumah saya berpikir, kami keluarkan uang masing-masing tadi 1.000. Lalu sekarang ada kembaliannya nih Rp100. Jadi de facto kami mengeluarkan uang masing-masing Rp900. 900 dikali 3 sama dengan 2.700. Tadi 200 dikasih ke pengamen. 2.700 tambah 200 sama dengan 2.900. Kok bukan 3.000? Kok ada selisih Rp100? Bingung ya? 100 aja dipikirin. Kita sangat perhitungan sekali kadang-kadang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bercerita tentang Yesus yang berkunjung ke Betania, menjumpai sahabatnya Lazarus, Marta, dan Maria. Sebagai ungkapan syukur dan sebagai pelayanannya, Maria mengambil minyak narwastu setengah kati banyaknya untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
menyaksikan peristiwa itu, Yudas Iskariot komplain dan berkata kepada Yesus dan orang banyak, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya bisa dibagikan kepada orang-orang miskin?" Kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah bekerja 1 hari. Kita bisa bayangkan harga minyak narwastu ini 300 dinar. Berarti upah bekerja selama 300 hari atau selama 10 bulan penuh hanya untuk meminyaki kaki Yesus saja. Inilah pikiran Yudas sebagai bendahara yang selalu menilai kebaikan dari sudut ekonomis. Ia dikatakan sebagai bendahara yang tidak jujur dan ia menjadikan receh yang namanya ungkapan syukur dan pelayanan orang lain. Janganlah kita menjual ucapan syukur dan pelayanan kita hanya karena nilai-nilai ekonomis. Mari kita mengucap syukur dan melayani Tuhan karena kita menyadari betapa besar kita sungguh dikasihi Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur dan pelayanan itu sangat berharga nilainya. Bukan karena materinya, bukan karena uangnya, tetapi karena ketulusannya. Janganlah kita menjadi seperti Yudas yang mengukur ucapan syukur dan pelayanan dari nilai-nilai ekonomis, dari materi, hingga akhirnya ia rela menjual gurunya sendiri seharga 30 keping perak. Selamat bermenung dan semoga Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.